Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat signifikan pada kehidupan kita. Salah satunya adalah berkurangnya bentuk komunikasi langsung. Namun, apakah perubahan ini dapat kita manfaatkan? A SARS-like virus, which has infected hundreds in China, has now reached the United States. Warga dari berbagai belahan dunia terus meninggalkan kota Wuhan, China yang menjadi endemik virus corona. Drastic measures to halt the spread of that deadly virus. Wuhan, China, ground zero for the outbreak, now under lockdown. Jadi mulai besok seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Lumajang ini libur mulai tanggal 16 sampai several colleges canceling classes and study abroad programs. Pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia. In the centre of Sydney, large groups of people gathered to protest against the ongoing lockdown. And students throughout the country, including those in college, were suddenly forced to go home and learn remotely. Pembatasan sosial yang diakibatkan oleh COVID-19 sangatlah mengganggu kehidupan sosial. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dengan bertemu langsung menjadi sangat dibatasi. Namun di sisi lain, hal ini mengubah bagaimana perkembangan teknologi berjalan. Penggunaan teknologi pada masyarakat menjadi semakin masif digunakan. Beriringan dengan adanya pandemi COVID-19 yang memangsa perubahan ke arah daring, membuat pengguna teknologi, khususnya internet, semakin tinggi. Mengingat internet menjadi salah satu faktor penopang keberlangsungan kegiatan daring, khususnya dalam aspek pendidikan. Menurut Hotsuite dan We Are Social, pada Januari tahun 2021, total penduduk Indonesia menyentuh di angka 274,9 juta jiwa. Ketika ada 202,6 juta pengguna internet, itu artinya 73,7% warga Indonesia sudah tersentuh dengan berselancar di dunia maya. Tidak hanya pengguna internet Indonesia yang naik, jumlah perangkat mobile yang terkoneksi juga melonjak menjadi 345,3 juta. Dan pengguna yang aktif di media sosial berbagai platform bertambah menjadi 170 juta. Dalam satu hari saja, pengguna internet Indonesia rata-rata menghabiskan waktu sampai 8 jam 52 menit untuk mengakses internet, streaming 2 jam 50 menit, hingga bisa meluangkan waktu 1 jam 38 menit untuk membaca media online maupun offline. Teknologi sangat berperan penting dalam penerapannya di bidang pendidikan, khususnya di masa pandemi. Beberapa contoh penerapannya ada pada e-learning dan e-conference. E-learning menjadi salah satu hal yang paling masif digunakan di internet semenjak awal pandemi berlangsung. Hal ini dikarenakan keadaan pandemi memaksakan seluruh kegiatan pendidikan dilakukan secara jarak jauh. Teknik e-learning hanya membutuhkan teknologi yang bisa kita gunakan, yaitu handphone dan komputer, sehingga tidak membutuhkan tenaga dan biaya yang banyak, dikarenakan teknologi tersebut sudah sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, e-learning juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama perangkat yang kita gunakan tersebut tersambung ke jaringan internet. Berikutnya adalah e-conference yang menjadi salah satu kunci berjalannya e-learning. E-conference digunakan untuk menjadi media tatap maya, sehingga pembelajaran masih dapat dilakukan seperti halnya di sekolah. Beberapa kelebihan yang bisa kita ambil dari e-conference adalah fleksibilitas dan aksesibilitas yang diberikan, sehingga kita bisa melakukannya seperti e-learning tadi, di mana saja dan kapan saja. Beberapa aplikasi e-conference yang sering dipakai adalah Zoom dan Google Meet. Sementara itu, e-conference dan e-learning memiliki beberapa hambatan yang sama, dan yang paling sering dihadapi adalah permasalahan koneksi internet. Mengingat walaupun perkembangan sudah cukup signifikan di bidang internet, tidak menutup fakta bahwa tidak semua daerah sudah tercukupi koneksi internet yang memadai.
Perubahan sistem pendidikan yang menjadi daring membawa efek yang signifikan. Beberapa orang berpendapat bahwa pendidikan daring akan menjadi cara belajar dan mengajar yang banyak digunakan pada masa depan, di mana kita bisa melaksanakan pembelajaran dan menempuh pendidikan kapan saja dan di mana saja. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau masukan, tulis langsung saja di kolom komentar di bawah. Namun, apabila kami melihat komentar yang tidak kami sukai, maka kami akan mencari Anda, rumah Anda, dan keluarga Anda. Jangan berharap Anda akan selamat atau aman dari kami. Sekian, kami undur diri.